Dikutip dari pikiranrakyat.com, media internasional ejek Rafale jet tempur tua tapi jadi hebat di tangan pilot Indonesia. Dan kini Militer TV akan mencoba menyajikan informasinya sebagai berikut. Rafale dan Indonesia nampaknya memang berjodoh. Sempat mendapat saingan Su-35, nyatanya Indonesia tetap menjatuhkan pilihannya kepada Rafale. 42 unit Rafale siap mendarat di Indonesia mulai tahun 2026 mendatang. Pertama, 6 unit Rafale yang lantas disusul oleh lainnya. Kali ini Rafale tengah menjalani operasi di berbagai belahan dunia, mulai dari Perancis bersama Polandia melakukan patroli rutin di perbatasan Ukraina dengan Rafale. Patroli tersebut untuk menghalau para penempur Rusia yang mungkin bisa melanggar wilayah udara Polandia. Hadirnya Rafale di Polandia membuat Rusia nampak hati-hati mengerahkan kekuatan tempurnya di ujung timur Ukraina. Kini perseteruan datang lagi bagi Rafale, tepatnya di negeri Bollywood, di mana Angkatan Udara India mengerahkan Rafale di perbatasan Pakistan. Pakistan kemudian tidak kalah gertak dengan mengerahkan balik J-10 buatan China melawan Rafale. Angkatan Udara Pakistan dilaporkan memiliki F-16, JF-17, Mirage 3, dan Mirage 5 hingga F-7 PG. Semua tersebut berpotensi menjadi lawan Rafale Angkatan Udara India. Bahkan Kepala Angkatan Udara Pakistan, Zahir Ahmed Babar, menyebut J-10 bisa mengimbangi Rafale. Lantas, Eksekutif Chief Editor dari majalah China, Seaborne Weapons, Si Hong, menjelaskan J-10 merupakan jet tempur tahan banting dan operasionalnya murah, mampu menyaingi Rafale. J-10C juga secara signifikan lebih kuat daripada jet tempur F-16 lama buatan Amerika Serikat dari Angkatan Udara Pakistan dan dapat menyaingi jet tempur Rafale yang baru-baru ini memasuki layanan dengan Angkatan Udara India. J-10C Pakistan tidak akan menggantikan JF-17, tetapi membentuk kombinasi yang mengarah ke kemampuan tempur yang lebih tinggi, ujar Hong kepada Global Times. Namun nampaknya Hong harus melihat kemampuan tempur sesungguhnya dari Rafale. Apalagi bila Indonesia akan menerima Rafale versi F-4 yang sangat canggih. Karena ke depan Dassault Aviation cuma memproduksi Rafale versi F-4 dan Indonesia terbuka lebar memilikinya karena membayar lunas. Versi modern ini akan memungkinkan pilot untuk menembakkan bom yang jauh lebih besar pada koordinat GPS. Pilot harus memasukkan koordinat GPS target sebelum atau selama penerbangan dan akan dapat menembak dalam radius 50 km. Sistem ini tidak asing bagi Rafales, tetapi akan lebih efisien karena dapat membawa bom hingga 1 ton. Lapor Capital.fr. Colin Koh, peneliti di Institut Studi Pertahanan dan Strategi Singapura, menjelaskan bila peningkatan belanja militer Indonesia dengan membeli Rafale dan lain sebagainya sebagai wujud penguatan pertahanan. Pesawat sayap putar yang memiliki banyak kegunaan cenderung memiliki lebih banyak dukungan dan lebih mudah secara politis untuk mendapatkannya. Indonesia bakal mendapatkan keuntungan dari pembelian Rafale. Rafale diyakini mampu mengalahkan jet tempur siluman F-22 Raptor milik Amerika Serikat. Karena berbagai kelebihan Rafale inilah, seorang pengamat Rusia mencak-mencak dan menilai jet tempur J-16 China dan Su-35 lebih baik darinya. Ketinggian terbang Rafale juga lebih rendah dari J-16, bahkan dalam daya dorong mesin, J-16 China alias Su-35 Rusia jauh lebih unggul daripada pesawat tempur Prancis. Tak hanya itu, Rafale juga menjadi salah satu pesawat paling mahal di pasar internasional, ujar pengamat militer asal Rusia yang tidak mau disebutkan namanya kepada Eurasian Times. Boleh saja pengamat Rusia tersebut berpendapat, tapi situs kedirgantaraan terkenal 1945.com punya alasan lain kenapa Rafale bisa sangat berbahaya. Rafale punya kemampuan tinggi, bukan kaleng-kaleng sebagai jet tempur 4.5 yang bisa menghabisi F-35 atau F-22. Dassault Rafale adalah jet tempur multiperan generasi ke-4.5 yang sangat berkemampuan tinggi. Tergantung pada muatannya, Rafale bisa efektif melawan target udara, darat, dan laut. Pesawat ini memiliki kemampuan menyerang yang cukup kuat.
Melalui sensor canggihnya seperti radar RBA-2 Active Electronically Scan Array, Rafale dapat melacak hingga 40 target pada saat yang sama dan menyerang 4 diantaranya secara bersamaan, ujar 1945.com. Untungnya Rafale berada di tangan pilot tempur yang tepat, macam India, Indonesia, dan Perancis. Tetapi mereka mengabaikannya, melakukannya dengan risiko karena jet tempur Rafale buatan Perancis adalah pesawat yang hebat di tangan pilot yang cakap, tulis 1945.com. Man behind the gun memang masih berlaku bagi Indonesia bila hendak mengoperasikan Rafale.